Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini kita mulai. Ibu mau memeriksa kelas kalian dulu, kesiapan kalian dulu. Coba semuanya berdiri dulu. Oke, kemudian diperiksa yang bajunya belum dimasukkan, kemudian lihat kanan kiri di lacinya, kemudian di bawah kursi atau mejanya mungkin ada sampah. Kalau masih ada sampah silahkan diambil dulu ya, dibuang ke kotak sampah dulu. Siap, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap, sudah rapi semua, sudah bersih kelasnya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya atau siapa yang bersedia untuk memimpin doa dulu? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Imam. Hari ini dipimpin doa dulu ya. Ya, Bu. Baik, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran PPKN pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Sekar. Terima kasih Imam karena sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama Febriani Sinta Vitasari, Ada, Bu. Siti Kamila, Mila, Siti Kamila, Udah, Ibu. Puji Rahayu, Hadir, Bu. Desi Nurul Imaniar, Hadir, Ibu. kemudian Diana Harani, Hadiro. Esther Simbolon, Hadir, Bu. Imam Hadir, Bu. Nurika Septiandari, Hadir, Bu. Nurul Rahmawati, Hadir, Bu. ya. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih semangat, kalian ikuti gerakan Bu Sekar ya. Baik, Ya. Bu. Ya. Bu. Kita mulai dengan tepuk semangat. Ikuti gerakan Bu Sekar. Yang pertama, tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, sudah semangat semua, siap hari ini? Siap, siap, Ya. Bu. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Jadi, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum materi hari ini kita bahas, adakah yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Oh, lupa. Semalam belum dibuka ya buku catatannya ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pengertian konstitusi, jenis-jenis konstitusi, dan masa perumusan konstitusi. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas materinya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis pasal atau ayat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang terkait dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita bahas materi ini lebih lanjut, Ibu ingin bertanya dulu. Yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang Undang-Undang NRI tahun 1945? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Silahkan, Nurika. Setahu saya, UUD itu merupakan hukum dasar negara Indonesia ya, Bu ya?
Iya, betul. Pertanyaan yang kedua, beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang kalian ketahui? Ayo. Oke, Aim. Itu Bu, pasal 29. Pasal 29 tentang apa ya? Itu tentang ini Bu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya Bu. Wah, bagus sekali. Sepertinya semalam sudah buka materi ya. Nggih Bu. Ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar dan pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara dan membahas tentang hak dan kewajiban. Coba kita amati, mulai dari pasal berapa yang pertama, anak-anak? Pasal 27. Iya, pasal 27. Tentang apa, Esther? Tentang hak dan kewajiban warga negara, Bu. Iya, di situ ada gambar apa, Esther? Ada rakyat yang sedang bekerja, Bu. Iya. Maksudnya adalah rakyat itu bekerja supaya mendapatkan penghidupan yang layak. Bu. Iya, itu ada di pasal 27 tentang hak dan kewajiban negara, salah satunya yaitu mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian pasal berapa lagi anak-anak? 28 A sampai J, Bu. Iya, 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini memuat pasal 28 dari huruf A sampai J. Kemudian di gambar ini ada gambar apa aja? Orang demo Bu. Iya, orang demo. Terus apa lagi? Yuk, yang lain. Itu apa? Orang yang berpendapat itu loh Bu, ngacungkan tangan. Iya, mengajukan pendapat. Terus apa lagi? Orang yang sedang bereksperimen. Iya, bereksperimen. Terus apa lagi itu? Bagus interpretasinya atau pengamatan kalian tentang gambar yang ada di pasal 28A sampai J. Di situ ada harus bertanggung jawab. Kemudian di sini ada gambar pasal berapa lagi? 29, Bu. 29 tentang apa? Jaminan beragama. Kemudian pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan. Di sini ada gambar apa aja ya, anak-anak? Anak sekolah, Bu. Anak Iya, belajar. anak sekolah. Baca Bu, anak baca buku Bu. Iya, anak baca buku. Kemudian Ada yang nari-nari, Bu. ada yang nari-nari. Terus apa lagi di sini? Pakai baju adat. Baju Bu, adat. pakai baju adat, Bu. Iya, pakai baju adat. Betul sekali pengamatan kalian. Jadi dalam pasal 33 dan 34 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Gambar apa saja yang ada dalam pasal ini? Kedua, ada gambar Mbah yang memegang kartu bantuan sosial. Nah, itu maksudnya apa, Bu Sekar? Maksudnya itu adalah upaya negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada lansia, yaitu orang-orang yang sudah lanjut usia. Seperti pemerintah kepada ibu-ibu rumah tangga supaya bisa mensejahterakan keluarganya dengan usaha kecil atau pelatihan-pelatihan yang didapat bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk menambah penghasilan. Biasanya ada pelatihan yang namanya UMKM. Ini kita akan belajar hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Jika ada hak, tentu saja ada kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan atau bisa kita sebut juga sebagai tugas. Apakah kalian sudah tahu apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Baiklah, agar kalian paham apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, simak penjelasan berikut ini. Warga negara hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Nah, kemudian dari penjelasan video tadi sudah bisa dipahami?
Sudah, Bu. Sudah sangat Bu. jelas. Sudah, Bu. Paham, Bu. Bahwa dalam video tersebut ada hak dan kewajiban. Jadi, tapi tadi sudah paham ya pembagian kelompoknya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Kemudian, saya share screen lagi ya. Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Tugasnya ada 2 pertanyaan ya. Kemarin pembagian kelompoknya sudah disesuaikan dengan isu masing-masing. Yang pertama, kalian diminta untuk identifikasi pasalnya dulu ya, menuliskan pasalnya dulu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari sesuai isu yang kalian dapatkan pembagian kelompok kemarin ya. Kemudian yang kedua, berikan pendapat pasal dan ayat tersebut dikaitkan dengan pengamalan kehidupan sehari-hari. Sudah sesuai atau belum penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah sesuai, kalau belum sesuai maksud Ibu, diberikan solusinya ya. Ini kemudian, nah di sini ada tabel, jadi pekerjaan kalian nanti dituangkan dalam tabel ya, sesuai dengan isu yang kalian dapatkan, tapi ya tidak semua nomor 1 sampai 6. Apakah bisa dipahami? Sudah bisa, Ibu. Iya. Dilanjutkan ya diskusinya. Ya, Bu. Ini nomor kelompok 6 sepertinya ada kesulitan. Ada yang bisa Ibu bantu? Silahkan diselesaikan pekerjaannya di kelompoknya masing-masing. Iya. Waktunya 2 menit lagi ya. Ayo, yang pekerjaannya belum selesai di kelompoknya, segera diselesaikan. Punya 1 menit lagi. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Yang lain sudah selesai belum? Artinya ya, untuk Kelihatan ya, Bu, dan teman-teman. teman-teman sudah terlihat belum, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bisa dibaca. Bila negara ada di pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, menurut pendapat kelompok kami, penerapan pasal 30 ayat 1 ini dalam kehidupan sehari-hari ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Contohnya, yang sesuai melakukan kegiatan siskamling sesuai jadwal yang sudah disepakati. Jadi biasanya bapak saya kalau di rumah itu ikut ronda malam itu, Bu. Nanti di jadwal misalnya seminggu sekali di malam Jumat atau malam siskamling. Kemudian solusinya mengajak warga untuk ikut kegiatan siskamling. Jika ajakan tidak efektif, maka bisa dilaporkan ke ketua RT-nya, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih presentasinya dari kelompok Nurul sudah bagus. Kelompok yang lain silahkan dianalisis ya dari hasil kelompoknya Nurul tentang bela negara, kemudian dievaluasi pada lembar keterampilan untuk diskusi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Jadi dievaluasi, dianalisis hasil kelompoknya yang sudah presentasi. Kemudian kita berikan apresiasi tepuk tangan dulu kepada kelompoknya Nurul. Iya, bagus sekali. Kemudian selanjutnya, ya sama-sama Nurul. Selanjutnya kelompoknya, ya karena tinggal beberapa menit lagi, jadi mungkin pada pertemuan hari ini kelompoknya hanya beberapa dulu yang presentasi ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sudah bagus semua yang presentasi dari 3 kelompok tadi, bahwa penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari tadi belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Maka kalau belum sesuai tadi, kalian sudah berhasil memberikan solusinya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan pemerintah, baik dari pemerintah maupun dari kita sebagai warga masyarakat. Nah, itu sudah bagus. Kemudian,
sebelum pelajaran hari ini berakhir, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo, siapa yang berani? Angkat tangannya. Pelan ya, Bu. Iya, Kalau salah jangan dimarahi ya, Bu. nggak apa-apa. Kita belajar ya. Ya. Nggak apa-apa. Kalau salah bisa diperbaiki ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih tadi sudah mempelajari ya kan, Bu, pasal-pasal yang berkaitan atau yang berhubungan dengan berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Bu. Contohnya tadi ada pasal 28A sampai 28J. Itu salah satunya tentang hak asasi manusia, Bu. Yang selanjutnya ada pasal 27, Bu. Itu tentang hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan pasal 29 itu tentang agama, Bu. Pasal 30 itu tentang bela negara. Pasal 31 dan 32 itu, Bu, tentang pendidikan dan kebudayaan. Tadi ada tambahannya tentang riset juga ya, Bu ya. Yang selanjutnya pasal 33 dan pasal 34 itu tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, Bu. Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, Bu. Sekian dari saya, Bu. Iya. Terima kasih Esther sudah berhasil menyimpulkan pelajaran hari ini. Kalian semua anak-anak Ibu pada pelajaran hari ini hebat-hebat. Sebelum ini Ibu tutup, Ibu mau melakukan refleksi dulu ya. Ibu mau nanya dulu nih. Pada pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Senang, sedih, biasa aja, Bu? Apa coba yang kalian rasakan? Senang banget, Bu. Senang, Iya. Bu. Terus apa Senang, lagi? Bu. Jadi tambah ilmu tentang pasal-pasal, Bu. Iya, tambah ilmu, senang. Senang dengan berdiskusi dengan teman-teman ya. Iya, Senang Bu. sekali, Bu. Senang sekali, Biasanya Bu. ngerjain tugas sendiri. Kali ini kita berdiskusi ya. Ya, sebelum ditutup pelajaran hari ini. Halo teman-teman. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai. Sudah, Bu Sekar. Ya, terima kasih, Krisna. Ibu ya tutup pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita bahas norma ya, anak-anak. Iya, Bu. Untuk penilaian keseluruhan, guru menguasai kelas 4, guru menguasai materi atau menyampaikan materi dengan jelas 4. Untuk Bu Sekar, penilaiannya yaitu yang pertama, guru menjalankan sintaks sesuai mode pembelajaran yang dipilih 4, guru menggunakan media pembelajaran yaitu berupa PPT dan videonya lengkap jadinya 4. Guru menggunakan LKPD-nya 4. Ya, oke, nggak masalah. Tapi secara keseluruhan bagus. Tasnya sudah bagus kok, tinggal yang diperkuat apa namanya ya tadi ya, penggunaan teknologi tetap harus ada.